menceritakan tentang dahsyatnya hari kiamat. Memerah matanya Nabi, keringat dahinya Nabi. Semua sahabat menangis karena mendengar hari kiamat. Abu Bakar nangis, Umar nangis, Utsman nangis, Ali nangis. Semua sahabat-sahabat besar nangis karena takut dahsyatnya hari kiamat, kata Nabi. Mendengarkan tentang dahsyatnya hari kiamat dari lisannya Nabi. Tiba-tiba ada satu orang Badui, orang kampung, orang pedalaman datang dari belakang, angkat tangan, ngomong sama Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." "Ya Rasulullah, itu hari kiamat yang kau ceritakan, kapan terjadinya ya Rasul?" Nabi bilang, ini Nabi kaget. Semua sahabat lagi nangis, tiba-tiba di belakang dia bilang, "Kapan sih itu hari kiamat?" Nabi bilang begini, "Emang lu udah siap apa ngadepin hari kiamat? Berani-beraninya lu nanya tentang hari kiamat." Maka ini orang Arab Badui, dia bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah, ya Habiballah, ma'a'adatu laha bikathratis salah." Ya Rasul, saya enggak siap ngadepin hari kiamat dengan banyaknya salat saya. Wala bikathratis sadaqah, bukan juga dengan banyaknya sedekah saya. Wala bikathratis siyam, bukan juga dengan banyaknya puasa saya. Ya Rasulullah, innama a'adatu laha limahabbati lillah walaka ya Rasulullah. Saya siap ngadepin hari kiamat ya Rasul, karena saya bawa dua bekal yang besar di dalam hati saya. Apa? Cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepadamu ya Habibullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lihat apa jawaban yang keluar dari lisan Nabi. Nabi bilang apa kepada orang ini? Nabi bilang, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang kau cintai. Cintamu kepada Muhammad, Muhammad teman dekatmu di hari kiamat. Cintamu kepada orang lain, maka orang lain yang akan menjadi teman dekatmu nanti di hari kiamat. Maka mari pulang dari maulid ini kita bawa cinta Pak kepada Nabi Muhammad. Tumbuhkan cinta kepada Nabi di keluarga kita, tumbuhkan cinta kepada Nabi di rumah kita. Biarkan keluarga kita mengenal Nabi Muhammad. Biarkan anak-anak kecil ini dia tumbuh besar menjadi kecintaan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup saya ingin bawakan satu kisah bagaimana luar biasanya hebatnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Pernah diceritakan, ini cerita dinukil di dalam kitab Syaraful Anam, bahwa satu ketika di kota Mesir, tepatnya di Baghdad, ada satu pasang suami istri beragama Yahudi. Tolong didengar ini cerita, karena ini cerita luar biasa. Bagaimana keberkahan yang Allah berikan ke dalam majelis Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini sepasang suami istri, dia beragama Yahudi. Dia nggak percaya Allah, dia nggak percaya Nabi Muhammad. Cuma ini suami istri, dia punya rumah bertetanggaan dengan para kiai yang ada di sekitar rumah. Orang-orang Muslim yang luar biasa, mereka para pecinta Rasulullah SAW. Setiap minggu itu kiai di sebelah rumahnya merayakan Maulid Nabi Muhammad. Setiap minggu, setiap malam Jumat ini kiai dia bikin acara Maulid. Nah ini orang Yahudi, kalau kiainya lagi bikin acara Maulid, dia buka jendela, dia intip, dia perhatiin, dia dengerin dari awal sampai akhir. Karena kan Maulid dibaca pakai bahasa Arab. Ya ini orang Yahudi, orang Arab, jadi dia paham apa yang dibaca. Lain sama kita. Kalau kita yang Maulid nggak baca Maulid, kita mah dengerin. Paham nggak Arab? Kalau ini orang Yahudi, dia paham karena orang Arab. Didengerin dari awal sampai akhir. Pujian kepada Nabi, biografi Nabi, peperangan Nabi, perjuangan Nabi. Sampai akhirnya ini perempuan dia tanya sama suaminya, "Ayah, ini mereka ngapain sih? Setiap minggu saya dengar nama Muhammad, dipuji-puji, diceritakan tentang kehidupannya, lahir sampai meninggalnya." Maka suaminya bilang sama istrinya, "Mama, Ibu, mereka itu setiap minggu merayakan hari kelahiran Nabi mereka yang kita suka kenal namanya dengan Muhammad. Oh, hari ulang tahunnya setiap minggu dirayakan?" "Iya."
Umat Muhammad merayakan hari kelahiran Muhammad setiap minggu karena mereka berkeyakinan maulid kelahiran Nabi itu membawa rahmat untuk mereka. Sampai akhirnya satu ketika ini kiai dia bikin acara maulid besar-besaran. Masuk bulan maulid, diundang penceramah, kiai, ustadz, habib dari luar kota. Kumpul itu orang-orang dari luar kota, masyarakat dari luar Mesir datang untuk menghadiri acara maulid ini. Dilihatin sama ini perempuan dari awal, ini kok makin ramai ini, kok makin banyak ini, makin banyak orang-orang yang saya nggak kenal ini. Ini ada apa? Selesai acara dibagiin makanan, penasaran ini perempuan, siapa sih ini Muhammad? Siapa sih ini Nabi Muhammad yang disebut-sebut, yang dirayakan hari kelahirannya setiap minggu, setiap tahun ada peringatan maulid Nabi? Sampai akhirnya ini perempuan, dia tidur membawa kondisi penasaran kepada Muhammad. Siapa Muhammad? Penasaran dia sama Nabi. Dia nggak kenal sama Nabi, Pak. Akhirnya ini perempuan dia tidur, di dalam mimpinya dia melihat satu kondisi yang sama ketika dia bangun di pagi hari. Dia dengar ada suara maulid yang dikumandangkan dari rumah sebelah. Akhirnya dia mendekati jendela. Ketika dibuka itu jendela, dilihat rupanya maulidnya sama, orangnya juga banyak. Cuma ada satu keanehan, ada satu perbedaan. Kalau pagi hari dia lihat yang hadir dia masih kenal, tetangga-tetangga yang hadir, orang-orang luar beberapa dia masih kenal. Cuma ini di dalam mimpi yang hadir lain sama yang hadir di pagi hari. Semuanya pakai baju putih, semuanya pakai jubah putih, semuanya pakai imamah warna putih. Dan setiap orang memancarkan cahaya dari wajahnya, yang cahaya itu menembus ke langitnya Allah. Akhirnya dengan penasaran, ini perempuan Yahudi dia keluar dari rumah. Didatang itu majelis, diperhatiin mukanya satu persatu. Gak ada sama sekali yang dia kenal. Sampai masuklah ini perempuan ke dalam rumah kiai tersebut, rumah syekh tersebut. Dia masuk di dalam rumah, sampai di dalam rumah ada satu orang pakaiannya lain dari yang lain, cahayanya lain dari yang lain. Itu di dalam rumah orang-orang yang hadir, cahaya mereka bercahaya, tapi karena cahaya satu orang ini, cahaya mereka kalah, nggak terlihat karena cahaya yang luar biasa memancar dari satu orang. Yang lain pakai baju putih, ini orang bajunya warna hijau, jubahnya warna hijau, sorbannya warna hijau, pecinya warna hijau, imamahnya warna hijau. Akhirnya disamperin ini kiai, ini syekh disamperin syekh. Kiai, ini siapa ini kok bajunya lain sendiri, kok cahayanya lain sendiri? Ini kiai dia jawab, dia bilang sama ini perempuan, innahu nabiyuna Muhammad. Dia adalah nabi kami Muhammad. Oh ini yang namanya Muhammad, kata ini perempuan. Ini yang sedang dirayakan kelahirannya. Ini yang disebut-sebut setiap minggu. Ini yang dibacakan maulid setiap minggu. Kiai, ini orang kalau saya panggil, saya kan orang Yahudi, saya kan terbuka aurat saya. Kalau saya panggil kira-kira ini orang bakal jawab apa enggak? Dia bakal nengok apa enggak? Ini kiai bilang sama ini perempuan, oh jelas bu, jelas ibu, beliau adalah seseorang yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia memiliki akhlak yang mulia, akhlaknya adalah Al-Quran. Pasti dia jawab panggilanmu. Akhirnya ini perempuan Yahudi dengan nekat, keberanian yang dia paksakan, dia panggil itu makhluk, dia panggil itu Nabi dengan panggilan wa Muhammadah. Kalau orang Betawi bilang panggilan songong, panggilan konyol, manggil orang tua kalau begini belagu namanya. Apa dia panggil? Oi Muhammad, oi man. Dia panggil dengan panggilan oi Muhammad, karena dia kagak tahu Sayyidina.
Dia nggak tahu Habibina, dia nggak tahu Syafi'ina. Kalau kita tahu Habibina, Habibuna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Syafi'una Muhammad. Lagi perempuan dia nggak tahu panggilan itu. Dipanggil, wahai Muhammad. Maka apa yang Nabi lakukan? Menoleh Nabi Muhammad dengan seluruh badannya, bagaikan seorang prajurit yang dipanggil oleh pemimpinnya, bagaikan seorang anak yang dipanggil oleh orang tuanya. Karena Nabi kalau dipanggil namanya, Nabi nggak pernah noleh palanya doang. Itu termasuk akhlak kita kalau dipanggil sama orang tua. Kita kalau dipanggil sama orang tua jangan begini. Tapi kalau dipanggil sama orang tua, nengok badannya. Kadang-kadang kita lagi main HP, orang tua manggil, tong, inya, mata tetap ke HP. Ini bukan akhlak Nabi. Orang tua enak gak kalau ngeliat ada anak kita dipanggil terus jawabannya begitu, enak gak? Kesel gak? Nabi Muhammad mencontohkan. Nabi Muhammad itu kalau dipanggil gak pernah nengok begini, badannya nengok. Ini menoleh Nabi Muhammad kepada perempuan Yahudi ini. Apa yang Nabi katakan kepadanya? Labbaiki wa sa'daiki ayyatuhas sayyidah. Nabi jawab dengan jawaban penghormatan. Nabi jawab dengan jawaban sopan, jawaban yang santun luar biasa. Aku jawab panggilanmu wahai Tuan Putri, kata Nabi. Maka ini perempuan Yahudi melihat perilaku Nabi, dia kaget. Dia bilang, ya Muhammad, atujiba nidai wa ana ala ghairi dini. Muhammad, apakah kau jawab panggilanku sedangkan aku tidak beriman kepadamu? Aku terbuka auratku, aku kubur kepada Tuhanmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada perempuan tersebut, ayyatuhas sayyidah, wahai Tuan Putri, ma ajabtu nida'aki illa waqad alimtu anna Allah qad hadaki bil Islam. Wahai perempuan Yahudi, aku tidak jawab panggilanmu, aku tidak jawab seruanmu, terkecuali karena aku sudah tahu, aku tahu Allah telah terlebih dahulu memberikan hidayah kepadamu untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka ini perempuan, dia menangis di hadapan Nabi Muhammad, seraya lisannya mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Dia bersyahadat di hadapan Nabi, masuk Islam di tangan Nabi. Maka menangis perempuan Yahudi ini, dengan tangisannya membangunkan dirinya dari tidurnya. Bangun dari tidurnya, hatinya dipenuhi dengan gejolak cinta kepada Nabi, bergejolak rindu hatinya kepada Nabi. Tidak ada keinginan satupun di dalam hatinya terkecuali ingin merayakan hari kelahiran Nabi. Cuma ada satu kejanggalan, saya gimana mau ngerayain Maulid, saya gimana mau ngerayain hari lahir Nabi, sedangkan suami saya masih beragama Yahudi. Apa kata orang nanti? Akhirnya ini perempuan Yahudi, dia keluar, dia cari suaminya, dia nekat, pokoknya saya pengen ngomong sama suami saya pengen merayakan hari kelahiran Nabi. Dicari suami di dalam rumah, gak ketemu. Keluar rumah gak ketemu. Begitu dilihat di halaman rumah, ada suami, ada kiai yang dia lihat di dalam mimpi. Tetangga beberapa lagi kumpul di depan rumah, lagi pada bersih-bersih rumah, lagi pada nyapu-nyapu halaman rumah. Yang satu lagi ngangkat sampah. Dipanggil suaminya, ayah, abah, kemari. Abah, ada apa ini? Kau ada kiai, ada orang-orang ini, ada apa? Abah mau bikin acara apa? Abah mau bikin perayaan apa? Suaminya bilang sama istrinya, istriku, mama, abah pengen bikin satu perayaan. Abah pengen bikin hari raya. Hari raya apa, abah? Abah pengen bikin hari raya kelahiran, pengen bikin hari raya ulang tahun. Ulang tahun siapa? Suaminya bilang sama istrinya, abah pengen bikin hari raya kelahiran seseorang yang tadi malam kamu masuk Islam di tangannya, yaitu Nabi Muhammad. Rupanya suaminya lebih dulu masuk Islam sebelum istrinya di dalam mimpi di tangan Nabi Muhammad SAW.
Maka hikmah, ibrah yang bisa ambil Bapak Ibu sekalian dari cerita ini, pelajaran yang bisa kita ambil, seandainya seorang Yahudi tidak percaya Allah, tidak mengenal Nabi, tidak tahu perjuangan Nabi, tidak tahu pengorbanan Nabi, hanya penasaran kepada Nabi, Allah berikan hidayah, Allah rubah kondisinya dari kufur, dari neraka kepada iman, kepada surga. Hanya keberkahan penasarannya dengan Nabi, bukan hanya menjadi orang Islam, bukan hanya menjadi Muslim, akan tetapi menjadi Muslim yang muhibbun lin Nabi, Muslim yang cinta kepada Nabi, Muslim yang rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka saat ini orang Yahudi Allah kasih hidayah karena berkah Nabi. Orang Yahudi Allah kasih surga karena berkah penasaran kepada Nabi. Maka bagaimana seandainya yang hadir pada siang hari ini, masyarakat-masyarakat yang ada di hadapan saya ini, mereka memiliki hati-hati yang cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, tahu pengorbanan Nabi, merayakan hari kelahiran Nabi. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, mustahil Nabi lupa sama kita. Mustahil Nabi gak perhatian sama kita. Mustahil Nabi gak cinta sama kita. Kitanya aja gak mau dicinta, kitanya gak mau dirindukan, kitanya gak mau diperhatikan sama Nabi. Makanya sekali lagi terakhir saya ingatkan kepada seluruh hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, pulanglah kalian ke rumah kalian membawa cinta kepada Nabi. Pulanglah kita ke rumah kita membawa rindu kepada Nabi. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini pulang ke rumahnya hatinya dipenuhi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Pulang ke rumah kalau bukan kita yang cinta, anak keturunan kita Allah takdirkan menjadi anak-anak yang cinta kepada Nabi. Bukan hanya cinta kepada Nabi, juga dicintai oleh Nabi. Orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka meninggal dunia, meninggalkan dunia ini ditemani, ditalkini, diperhatikan langsung oleh Nabi. Karena sejatinya kita meninggal dunia itu kita bisa tenang bukan karena amal ibadah kita, bukan karena ibadah kita, bukan karena puasa sholat kita. Kita bisa tenang ninggalin dunia, meninggalkan sakaratul maut karena kita didampingi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir meninggal dalam keadaan husnul. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, saya mau ajak ayo sama-sama kita baca sholawat, kita baca salam, kita niatkan sholawat dan salam kita yang kita kumandangkan pada siang hari ini menjadi benih cinta di dalam hati kita. Kita niatkan sholawat dan salam yang kita baca di hari kelahiran Nabi ini menjadikan satu pembersih untuk benalu-benalu kekotoran-kekotoran yang ada di dalam hati kita, supaya cahaya itu turun di dalam hati, sehingga hati ini memberikan sinyal kepada otak ini memberikan sinyal kepada jasad untuk rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Nabi, perbanyak salam kepada Nabi. Saya pernah bilang, Pak, Bu, saya suka cerita ini majelis maulid. Ini yang tadi saya lihat merokok. Ada Pak istilah merokok masuk surga, ada. Bib kerjaannya seumur umur merokok dong, bib masuk surga, ada. Nih perokok yang masuk surga yang begini Pak, saya contohin. Saya juga perokok. Ini rokok misalkan nih, sebutlah Sampurnamil. Kita buka di bungkus, kita buka bungkusnya sambil baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah kita buka bungkus, kita angkat satu batang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diangkat ini sebatang rokok, sebelum kita bakar kita ambil balik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dihisap itu rokok Pak, satu hisapan begitu dia buang asap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cakep gak gitu? Nih satu batang dah, satu batang taruh 25 hisapan, satu batang 25 hisapan. Sehari kita sebungkus, satu bungkus berapa batang? Bungkus berapa batang? Ada 12, ada 16. Taruhlah 15 batang. 25 kali 15 sudah berapa? 25 kali 15 berapa?
20 kali 10 aja udah 100. Tambah lagi 5, 150, hampir 200. Belum diruput kopi, 1 seruput. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cakep nggak gitu? Cakep nggak? Bulan maulid asal merokok di majelis maulid lebih baik ditinggalkan. Kalau lu mau merokok per isapan lu baca sholawat. Siap nggak? Siap nggak? Awas, gua masih melihat ada yang merokok, kagak baca sholawat, kagak komat kami, mulutnya gua sundut, bukannya pakai rokok. Yang ibu-ibu bulan maulid masak, masukin pisang ke besek, masukin bihun ke nampan, masukin ayam, goreng ayam, sambil goreng ayam sambil sholawatan, sambil goreng ayam, nyiapin teh, nyiapin kopi buat suami pagi-pagi, mulutnya sambil mengucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Cakep gak? Cakep gak? Orang ngojek sambil ngojek, nge-grab, nge-gojek, sambil sholawat, nungguin penumpang, nungguin orderan, baca sholawat. Profesi lu apa? Baca sholawat. Pemain bola sambil main bola, 1 sunat 1 sholawat. Banyakin sholawat Pak, karena insya Allah sholawat ini yang bakal narik taufik-taufik yang lain. Sholat masih malas, sholat subuh masih malas, ibadah masih malas. Berkah banyak sholawat, insya Allah Allah rubah malasnya dari rajin. Allah rubah falehnya jadi soleh, insya. Udah banyakin sholawat ini dulu. Bib saya bajingan, Bib udah kagak ketuntut. Saya mau tobat, ya Allah, tobat saya kagak cukup sama dosa saya kebanyakan. Baca sholawat. Kalau udah dapat cintanya Nabi, kelar. Kita mau bajingan kayak apa? Nabi cinta sama gua. Bahasa kasarnya mah gua punya orang dalam. Lu mau masuk surga apa neraka? Masuk surga udah punya orang dalam belum? Siapa orang dalam lu? Gua mana mau Nabi? Enggak boleh. Punya orang dalam, cinta sama Nabi. Kalau udah punya orang dalam mah kelar. Gampang urusan. Kita mau bikin SIM, bikin STNK. Kalau ada orang dalam gampang nggak? Gampang nggak? Surga juga sama. Ayo cari cintanya Nabi melalui apa? Melalui salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk mulai sekarang, mari kita tutup majlis pada siang hari ini dengan memperbanyak salawat kepada Nabi. Salawat dan salam kepada Nabi. Salawat itu yang kita sampaikan kepada Nabi. Nabi Muhammad SAW menjanjikan buat mereka yang baca salawat kepada saya akan dikembalikan ruh saya ke dalam jasad saya untuk membalas satu persatu daripada salam yang disampaikan oleh umat saya. Mari angkat tangannya, kita memohon kepada Nabi Muhammad SAW dengan keberkahan salawat, dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan hari kelahiran Nabi, dengan keberkahan guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan kita pulang ke rumah dosa kita telah diampuni oleh Allah. Kita pulang ke rumah hajat kita telah dikabulkan oleh Allah. Kita pulang ke rumah kita derajat kita diangkat oleh Allah. Kita pulang ke rumah rezeki kita diluaskan oleh Allah. Kita meninggalkan dunia ini, Allah izinkan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Semuanya baca, yang kecil, yang tua, yang ibu-ibu, yang laki-laki, semuanya baca. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Sallallahu ala sallallahu
Ya Allah, lihatlah pemandangan ini ya Rabb. Ya Allah, lihatlah kami umat Muhammad sedang menyampaikan salam dan salawat kami kepada Muhammad. Andai betulnya kau katakan ya Allah, tidak ada satu pun daripada umat Muhammad yang menyampaikan salawat dan salam kepada Muhammad, terkecuali kau kembalikan roh Muhammad ke dalam jasad Muhammad untuk hadir di tengah-tengah majlis tersebut dan menjawab satu persatu daripada salam dan salawat umat Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah, wahai pemberi syafaat, wahai pemberi pertolongan, di hari tiada pertolongan kecuali pertolongan Allah, di hari tiada perjuangan kecuali perjuangan Muhammad. Ya Habibullah, kami umatmu sudah menyampaikan salam kami kepadamu, kami umatmu sudah menyampaikan salawat kami kepadamu. Ya Rasulullah, sadar hati ini penuh dengan kegelapan akanmu. Ya Rasulullah, sadar buta mata ini melihatmu, tuli telinga ini mendengarmu, bisu lisan ini menyebutmu. Namun ya Rasulullah, hati ini tidak pernah buta melihatmu, hati ini tidak pernah tuli mendengarmu, hati ini tidak pernah bisu menyebutmu. Lihatlah ya Rasul, kami sedang menyampaikan salawat dan salam kami kepadamu. Ya Rasulullah, sadar maksiat kami banyak, sadar dosa kami banyak, namun ya Rasul, cinta kami kepadamu lebih besar dari dosa kami, rindu kami kepadamu lebih besar dari maksiat kami. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, Ya Habibullah, Ya Nabiullah, izinkan wajah ini untuk melihatmu ketika sakaratul maut, di saat orang-orang kesakitan ditarik nyawanya, ditarik rohnya oleh Allah. Izinkan jasad ini untuk tenang dan nyaman meninggalkan dunia ini ya Rasulullah. Ya Habibullah, dusta lisan ini di dalam bersalawat kepadamu, berat lisan ini untuk menyampaikan salam kepadamu. Namun ya Rasul, izinkan kami pulang ke rumah kami membawa cinta kepadamu. Izinkan anak-anak kami yang hadir maulid pulang ke rumah kami membawa rindu kepadamu. Izinkan lisan ini untuk terus basah menyampaikan salawat dan salamnya kepadamu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sallallahu أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan ketika ada satu perkumpulan memohon kepada Allah dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilahnya, maka malaikat akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ada satu perkumpulan di muka bumi yang memohon kepadamu dengan nama kekasihmu Muhammad. Allah katakan kepada malaikat tersebut, wahai malaikatku, sampaikan kepada mereka bahwa dosa mereka telah diampuni olehku Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat akan protes sama Allah. Malaikat komplain sama Allah, ya Allah, sholawatnya mereka dusta ya Allah, sholawat dan salamnya mereka bohong ya Allah, penuh dengan kepura-puraan, tidak ada cinta di dalamnya, tidak ada rindu di dalamnya ya Allah. Allah katakan kepada malaikat, ditegaskan oleh Allah dengan nama siapa mereka memohon, maka malaikat mengatakan dengan nama kekasih Muhammad ya Allah. Allah turun ke muka bumi tanpa melalui perantara malaikat. Allah berseru kepada perkumpulan tersebut, Qumu maghfuran lakum, pulanglah kalian ke rumah kalian dan dosa kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita pulang, dosa kita diampuni, sudah diampuni oleh Allah. Kita pulang ke rumah, bagikan anak-anak kecil yang pulang tanpa membawa dosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin yang hadirat rahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf saya langsung permisi karena saya masih ada acara di Pamulang, di daerah Pamulang siang ini habis zuhur tepatnya. Permisi langsung, dan bisa nemenin jamaah pada dewan guru semuanya, pengurus DKM Masjid Al-Hidayah. Saya langsung mohon pamit. Saya iringi dengan sholawat sambil saya pamit, semua jamaah baca sholawat ya. Setuju? Setuju? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari